Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini tanggal 27 Mei di kota Yogyakarta itu adalah hari yang cukup menjadi hari yang sangat dikenang ya buat warga Jogja. Kenapa tanggal 27 adalah tanggal waktu itu terjadi gempa dahsyat di kota Jogja. Dan ini sudah tahun yang ke-19 tahun gempa bumi Yogyakarta. Nah, buat teman-teman tetap waspada, tetap jaga kesehatan ya, karena tentunya dengan adanya kewaspadaan kita, maka semuanya bisa kita kurangi atau meminimalisir untuk sesuatu hal yang terjadi. Oke teman-teman, kali ini kita akan nge-review sebuah radio dari Comtek ya, Comtek UV5R. Comtek UV5R ya, biasa radio-radio yang sekarang ini banyak sekali yang sama, tapi nggak ada masalah teman-teman. Beda merek nggak apa-apa, kita review aja. Jadi karena teman-teman kan kadang-kadang pingin di review ya, cuman ada cumannya ya. Kalau yang mungkin yang bisa kita adakan atau yang nyampe ke studio, maka kita review teman-teman. Tapi kalau yang harganya cukup lumayan ya, kita tunggu aja. Kalau ada rezeki, kalau nggak ada rezeki ya kita tunggu, kita review yang lain teman-teman ya. Pokoknya santai aja ya, kita tetap santai di sini. Yang penting kita akan menginformasikan kepada teman-teman semua sesuatu yang mungkin Anda penasaran. Oke, kita akan langsung review aja dari Comtek. Kalau dulu kita udah pernah review Comtek UV82, sekarang ini Comtek UV5R. Seperti apa radionya? Apakah ada perkembangan? Apakah ada peningkatan? Atau mungkin ada sentuhan lain dari Comtek? Mari kita lihat sama-sama. Tapi sebelum kita review, kita seruput dulu seperti biasanya. Bismillah. Oke, alhamdulillah sudah kita seruput kopinya, langsung aja kita review barangnya. Keep stay tune, jangan teman-teman. Ini dia radionya Comtek UV5R Professional FM Transceiver. Seperti ini untuk boxnya ya, sederhana. Kita langsung aja buka isinya teman-teman ya, Comtek. Nah, tampilannya ya masih seperti biasa UV5R, nggak ada bedanya. Cuman bedanya di sini tertulis Comtek dan kayaknya lebih ringan ya. Ini lebih ringan. Kita akan coba tes nanti ya untuk yang Comtek ini. Seperti apa, kayak lebih ringan ya. Oh, yang berat baterainya ya. Oke, ini baterainya seperti biasa 1800 mAh. Nah, tuh baterainya masih baterainya Bofeng. Tapi di sini Comtek. Oke, nggak apa-apa. Di sini yang jelas kalau UV5R itu mesti dapat handsfree, lumayan ya dapat handsfree. Kemudian ini desktop chargernya, terus ada user manualnya, panduan penggunanya ini kayaknya sudah bahasa Indonesia ya. Nah, enaknya kalau udah Comtek ini udah bahasa Indonesia teman-teman, silakan dibaca-baca ya, nggak perlu diterjemahin lagi, sudah ada. Dan biasanya sih spesifikasi di belakang sini ada. Nah, spesifikasi ada teman-teman, jadi aman. Kekuatan RF 4 watt 1 watt. Nah, oke, sip. Jadi udah menyesuaikan. Antenanya juga sudah menyesuaikan yang bagus antenanya. Oke, nanti kita tes aja ya. Ada bell clipnya. Nah, ini bell clipnya masih harusnya di sini tulisannya Comtek, tapi ini masih tulisannya Bofeng ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, namanya masih satu pembuatan, jadi mungkin ya untuk ngirit-ngirit ya, daripada bikin lagi, udahlah jadi satu aja gitu ya. Oke, kita taruh aja dulu untuk pernak-pernik yang lain. Kita langsung ke radionya, fokus ke radionya teman-teman ya. Nah, ini dia
Di sini tertulis Comtech dual band ya. Oke. 5 watt tapi spesifikasi tadi 4 sampai 1 watt ya. Gak apa-apa, kita pasangnya dulu. Jadi low power 1 watt, high power 4 watt. 4 watt biasa itu di VHF ya. Oke, seperti biasa ini PTT-nya udah bagus. Ya bukan karet, ini udah plastik. Memang harus begitu karena ini selalu dipencet ya teman-teman. Selalu kita pencet seperti ini. Kalau ini dia karet ya lama-lama pecah getas dan itu rusak ya teman-teman. Nah, contohnya kalau ini, nah ini juga seperti itu. Ini nanti akan lepas teman-teman ya. Kalahnya di sini ya. Ini kalau semuanya tutupnya pakai plastik kan enak ya, dikasih kayak engsel di sini. Itu sangat luar biasa teman-teman, awet banget pasti. Ya nggak tahu ya apakah dibuat seperti itu supaya nggak awet atau gimana. Tapi yang jelas semua rata-rata udah rompol ini yang udah lama-lama itu ya, yang UV5R pasti ini udah lepas ya. Oke, nggak ada masalah karena ini radionya murah ya, jadi ya seperti itu. Tapi masih bisa difungsikan secara baik ya. Nah seperti biasa ada lampu ya. Jadi tombol di sebelah kiri ini ada tombol radio ya, radio, kemudian lampu, monitor ya. Kemudian juga ada tombol emergensi yang jelas ya. Ini lampunya, kemudian antenanya tadi SMA apa? SMA female ya. SMA female seperti ini untuk antenanya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada tombol volume dan on off sekaligus ya. Kemudian ada tempat tali belt clipnya, tempat talinya, bukan belt clip di sini ya. Ini tempat tali dari besi ya, kuat banget ini, bagus ya teman-teman. Kemudian untuk tombol-tombolnya saya rasa sih ini yang paling bagus ya dari Baofeng itu, karena agak ada jaraknya, jadi nggak bakalan keliru. Cuman ya itu tadi yang namanya barang ya, itu kalau sering dipencet-pencet tulisannya pasti hilang. Ini kalau kita pakai setelah 2 tahun ya mungkin udah hilang tulisannya, atau setahun kalau dipakai terus ini sudah putih-putih hilang ya. Jadi tapi nggak ada masalah karena spare partnya banyak. Untuk Baofeng UV5R atau Comtech ini yang spesialis dengan UV5R itu banyak spare partnya, karena radio ini sudah seperti radio sejuta umat. Jadi UV82 dan UV5R itu sudah radio sejuta umat ya teman-teman. Oke, kita hidupin. Nah, seperti biasa masih sama, nggak ada perbedaan. Channel mode di sini ada square, kita buat 1 aja. Kemudian ada step, kita buat 5 kilo. Kemudian TX kita low dulu. Kemudian save. Kemudian Fox off. Weight ini untuk apa namanya, bandwidth ya. Ada weight, ada narrow. Kemudian ABR ini untuk kalau nggak salah waktunya lampu ya hidup ya atau apa ya. Kita kasih naik aja 10 ya. Oke. Kemudian TDR ini dual standby, atas bawah ini sementara off, jadi hanya satu yang kita receive ya. Kalau on berarti dua-duanya bisa nge-receive langsung. Oke. Kemudian beep yang seperti ini. Nah, ini beep ya. Kemudian TOT. Nah, ini untuk tune. Nah, ini untuk tune semua. TDCS, TCSS ya. Itu juga tune untuk repeater ya. Nanti kita akan praktekin seperti apa. Dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya review terlalu jelas ya, karena kita udah sering ya, kemarin juga itu udah review yang Texas caranya seperti apa, tapi kita akan coba secara cepat aja, karena untuk radio ini sangat familiar sekali, jadi mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu ya. Nah ini kalau phone message ini bisa kita kasih voltase atau full ya. Full itu apa ya, coba nanti kita lihat. Tadi itu message ya. Kalau saya matikan, saya hidupin, nggak ada. Nah kalau message tadi welcome gitu ya, jadi itu bisa diganti nama kita kalau dengan software ya. Itu sebenarnya nggak ada masalah sih. UV5R ini
softwarenya nggak ada masalah, gampang banget. Jadi tinggal Anda download chip aja, chip ya, di Google, cari Mbah Google itu, cari chip, Anda install di komputer Anda, dan ini softwarenya banyak banget. Jadi tinggal aja Anda install chip, udah bisa jalan untuk ke sini ya. Tinggal beli kabel datanya, kabel data Bofeng. Ini sangat gampang sekali diprogram. Nah, memang kalau dari HT-nya nggak bisa dikasih nama teman-teman ya, nggak ada masalah sih. Oke, kita langsung aja menuju ke VEVO. Nah, ini karena ini VEVO ya, ini VEVO. Kita coba untuk seismograf. Nah, kita coba untuk belum buka SQL ya. Saya keliling dulu di sini. Oke, nice teman-teman. Jadi dia tidak dibuka SQL-nya, masih bisa receive dengan baik ya. Memang sangat peka kalau untuk tipe-tipe UV5R dengan antena bawaan itu sangat bagus sekali ya. Nah, sekarang yang masalahnya adalah kita kalau coba pakai antena luar, apakah dia masih bisa mereceive-nya dengan baik atau langsung hilang teman-teman? Mari kita lihat sama-sama ya. Ini pakai antena luar. Ya, itu nggak ada. Kita buka SQL-nya. Menu. Squelch. Confirm. Menu. Squelch. Confirm. Ya, nggak bisa teman-teman ya. Nggak apa-apa lah. Memang seperti itulah. Harus pakai antena bawaan kalau yang ini. Oke, kita lanjutkan ke pengujian selanjutnya adalah modulasi dari Comtek UV5R ini. Kita akan tes ya. 1, 4, 5, 5, 5, 0. Kita coba menu powernya dulu. Power. Confirm. Nah, kita tes di sini ya teman-teman. Nah, kita mau coba modulasi dari Power on. Comtek UV5R. Oke, kita nggak usah sejarin dengan yang lain-lain ya, karena ini adalah radio low price, maka kita akan coba juga dengan yang low juga ya. Ini kita coba tes dengan yang UVK5 ini dari Eskom ya. Coba di situ ya, 1455550. Oke, kita akan tes di sini, bandingkan dari FC9 Pro dan UV5R. Kita tes ya. Oke, mic-nya saya taruh di situ ya. Satu, dua, tiga, 1 UV5R 1, 2, 3, 1 Eskom FC9 Pro. Kita kurangi volumenya di jam 10. UV5R 1, 2, 3 UV5R. Ini kita coba Eskom FC9 Pro UV5R. Oke, teman-teman, jadi UV5R tetap lebih kenceng ya daripada UVK5. Suara modulasinya lebih kenceng yang ini UV5R ya, dibandingkan yang UVK5. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang namanya juga radio murah ya, tapi kalau yang UVK5 memang punya fitur yang sangat banyak, tapi UV5R juga tidak kalah dengan modulasinya, masih oke ya. Dan kalau kita mau tadi ya, untuk lampu ini, tombol yang ini, dan ini juga berfungsi sebagai moni. Kalau kita tekan lama, dia buka ya. Terus kalau kita mau radio yang ini, tekan yang merah ini sekali, kemudian kita coba cek suara radionya. Enak sebenarnya kalau UV5R untuk radio ya. Pun juga memberikan komentar terkait dengan hal ini, kami persilahkan di 081 399 399.
Oke, jadi kalau untuk UV5R ya, UV5R ini suara treble-nya enak banget ya. Untuk suara treble-nya enak sekali untuk mendengarkan radio. Jadi kalau Anda pakai ini untuk mendengarkan FM, nggak bosan ya untuk dengan UV5R ini. Enak sekali teman-teman untuk mendengarin hiburan. Oke, selanjutnya kita akan tes antenanya dan coba untuk cek antenanya UV5R. Kalau dulu sih saya dapat yang bagus ya teman-teman, yang model seperti ini saya dapat yang bagus, tapi ini kita lihat apakah masih bagus juga. Kita coba cek. Stimulus start 140 MHz, stopnya di 174 MHz. Kita lihat. Oh, agak tinggi ya teman-teman ya. Bentar. Jadi dia paling rendah di 146 itu 1,8 ya. 145, 146. Di sini dia ternyata antenanya teman-teman ya. Oke, 145 sampai 148 di Auraria. Nah, biasanya kalau di VHF-nya itu tinggi, biasanya UHF-nya itu bagus. Coba kita lihat ya. 400 400 MHz, stopnya di 470 ya. Nah, saya bilang kan bagus kan. Dia dari 400 sampai 424 430 masih bisa ya, 430 masih bisa naik lagi ya sampai di 438 teman-teman. 438. Oke. Jadi UHF-nya bagus teman-teman. Jadi yang saya bilang tadi, kalau VHF-nya itu biasanya match-nya kurang lebar atau sempit ya, tapi masih masuk di 143 ke atas, itu biasanya di UHF-nya bagus. Nah, ini ternyata UHF-nya bagus ya. Oke, kita tinggalkan untuk antenanya. Sekarang saya akan tes powernya. Untuk UV5R ini, power dari UV5R ini kita hidupin dulu untuk suaranya. Oke, udah standby di power. Kita cek di 145 di VHF dulu teman-teman ya. Low powernya berapa, kita lihat. Low powernya 1,8. Kemudian di high powernya, menu TX, menu lagi high. Oke, kita lihat high power berapa. 4,1, tepat sekali dengan spesifikasi ya teman-teman. Oke, 435. Sekarang powernya kita low dulu. Ini kita low. Ini sudah low ya. Kita lihat di UHF berapa. 300 mW, 0,35 ya, hampir 400 ya. 350 mW. Kita coba di high-nya. Nah, ini high-nya biasanya lebih kecil daripada VHF, kita coba lihat ya. Nah, high-nya 2,6, 2,5 teman-teman. Jadi high-nya 2,5 watt. Kemudian low-nya 350 mW. Sementara untuk di VHF tadi itu high-nya 4 watt ya. Kemudian untuk low-nya di 1, berapa tadi? Ya teman-teman, jadi nggak terlalu besar powernya. Ini juga bisa berpengaruh kepada kehematan baterainya. Jadi kemungkinan besar ini baterainya hemat ya teman-teman. Karena tadi di UHF saja bisa di 350 mW. Kita low aja ini udah irit banget, karena dengan 1800 kita pakai untuk komunikasi itu bisa sangat lama teman-teman ya. Oke. Setelah kita
memberitahukan kepada Anda. Nah, saya sekarang akan coba ya. Ini kita akan coba membuat memori jadi satu kali saja ya teman-teman ya. Ini saya akan coba untuk Anda ya. Jadi pertama adalah kita masukkan dulu yang frekuensi receive-nya. Nah, sebelumnya saya akan menghapus dulu channel yang akan saya input ya. Jadi kita pilih dulu channelnya, kan biasanya itu udah ada isinya ya. Caranya untuk mengecek adalah seperti ini. Memori CH. Oh, masih kosong teman-teman ya. Belum ada isinya. Oke. Sekarang karena belum ada isinya, sekarang saya akan coba untuk input dulu tune-nya. Stepnya saya rubah dulu ke 5 kilo. Kemudian TX-nya udah nggak apa-apa itu dulu untuk ngetes ya. Karena tadi ada ini ya, nggak apa-apa lah. Kita coba aja. TDR-nya off, beep on, tune-nya tune CTCS ya. Oke, kita menu, kita rubah up aja terus sampai ketemu. Nah ini, oke, tune sudah dapat. Terus kemudian kita cari offsetnya. Offsetnya nggak perlu ya teman-teman, karena kita akan sistem timpa ya. Oke, di RX-nya dulu kita menu, kita cari memory channel. Nah ini memory channel, kita menu lagi, kita Receiving memory. receive memory. Oke, sekarang kita keluar, kita buat transmit memorinya. Nah, transmitnya di sini. Nah, kita coba 400. Oke, ini udah frekuensi transmit. Sekarang menu, kita timpa ya teman-teman ya. Masuk lagi. Memory channel. Transmitting memory. Nah, jadi sekarang udah crossband, bukan crossband, sudah duplex teman-teman ya. Oke, kita coba masuk ke memori ini. Itu ada tanda plus min ya. Jadi kalau saya pencet, dia berubah. Dan tone-nya ada di sini ya, tuh. Tuh ada tone-nya, kemudian ininya berubah. Sangat mudah sekali teman-teman untuk menyimpan memori di UV5R itu, sangat mudah sekali, tinggal timpa aja. Jadi crossband pun bisa ya. Jadi kalau misalnya receive-nya di VHF, transmitnya di UHF, gampang banget. Receive-nya di UHF, transmitnya di VHF, gampang banget masukin memorinya. Sangat mudah sekali untuk UV5R. Cuman sayangnya kalau dari HT-nya nggak bisa dikasih nama teman-teman ya. Cukup dengan frekuensi aja, tapi nggak ada masalah. Aman. Kalau mau pakai nama ya nanti tinggal pakai komputer. Ya seperti itu teman-teman ya, saya memori singkat. Review singkat saya dari Comtek UV5R. Radio yang merupakan radio sejuta umat, sangat kecil. Nah, kalau dibandingkan dengan UVK5 ya, dia masih lebih kecil teman-teman itu. Jadi kecil dan ringan. Ini makanya radionya menjadi radio favorit sih sebenarnya. Nah, ada lagi yang lebih ringan, tapi ini yang lebih seperti apa ya namanya? Mungkin timeless ya teman-teman. Ini sangat apa namanya? Dari dulu sampai sekarang modelnya itu masih bisa disukai oleh orang banyak. Oke, sekian dari saya. Ya, kita review ini mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Oke, teman-teman, itu dia review kita mengenai Comtek UV5R. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi Anda untuk yang mencari radio dengan power yang cukup dan budget yang murah, kemudian juga radionya itu sejuta umat teman-teman. Jadi ini radio kalau dengan antena bawaan sangat peka. Jadi buat teman-teman semua, kalau memang membutuhkannya, ini nanti ada di link deskripsi video ya teman-teman ya. Dan ini tentunya buat teman-teman yang baru pertama megang HT UV5R, ini sangat cocok ya. Nah, kadang-kadang kan ada juga yang baru megang HT terus dikasih HT yang nggak ada tulisannya ya. Itu juga sangat bagus sebenarnya, cuman kan kita nggak tahu frekuensinya berapa. Nah, sekali lagi ada juga yang bertanya kalau menggunakan frekuensi, nah itu memang harus ada izinnya ya teman-teman. Jadi Anda bisa masuk ke Rapi, atau Anda bisa masuk ke Orari, atau Anda bisa masuk gabung ke komunitas. Komunitas biasanya nanti ada izin dari komunitasnya, ada IR-nya, dan sebagainya macamnya ya.
Nah, itu mungkin yang bisa mewadahi Anda semua, dan mungkin kalau Anda di instansi, ya jelas instansi punya IR dan punya izin masing-masing radionya tentunya ya. Saya kira itu dari saya, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan bagi Anda yang membutuhkan HT-HT murah dan HT-HT yang mungkin masih terjangkau di budget Anda semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dicari itu yang kindes dulu. Saya Menteri, bye-bye.